إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. لله علي الأرفاق وجامع الأشياء والمفرق ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم وآله وصحبه الأبرار الحائز مراتب الفخار. Ikhwani fiddin, azani Allah wa yakum. Pertama-tama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak sekali memberikan kenikmatan kepada kita, terutama kenikmatan kesehatan dan kesempatan. Begitu pula nikmat Islam dan iman. Adapun nikmat kesempatan dan kesehatan, Rasulullah SAW bersabda, "Ni'matani maqbunun fihi makatsirun minan nas as-sihhatu wal faragh." Ada dua nikmat yang sering dilalaikan manusia, yaitu nikmat kesehatan dan kesempatan. Maka hendaknya kita bersyukur terhadap dua nikmat tersebut, bagaimana memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya dengan perkara-perkara ibadah, terutama ya menuntut ilmu agama. Ikhwani fiddin, azanallahu wa yakum. Pertama, saya sampaikan selamat datang para penuntut ilmu, para peserta baru maupun peserta lama yang masih melanjutkan program ini. Ya. Ana katakan marhaban bi talibil ilmi, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda kepada sahabat Sofwan bin Asal al-Muradi, yang beliau datang kepada Rasulullah SAW dalam rangka menuntut ilmu, maka Nabi SAW mengatakan marhaban bi talibil ilmi. Dan Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa menuntut ilmu, barang siapa menempuh suatu perjalanan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Ikhwan, adapun acara pada malam hari ini adalah dengan tema pembukaan halaqah qiraati baca kitab online yang ke-9. Ya, dan alhamdulillah pada bulan ini ya, terdaftar 90 peserta. Dengan insya Allah ya, bersama 16 pembina, ikhwan dan akhwat. Adapun susunan acara pada malam hari ini, yang pertama tausiah singkat dari Ustadzuna Hafidz Mustafa LC Hafizahullah Ta'ala. Beliau termasuk pengajar tetap di Mahat kita tercinta Al-Furqan Al-Islami Gresik. Kemudian yang kedua, kata sambutan dari Ustadzuna Ghazi Naufal yang merupakan ketua program HKBKO. Kemudian yang terakhir nanti ya biasanya ada penjelasan dari program, namun nanti langsung masuk sesi tanya jawab. Adapun penjelasan program kan kita sudah share di grup ya, grup peserta. Nah, adapun nanti di sesi tanya jawab ini bagi yang belum paham terhadap programnya atau mungkin yang pertanyaan yang lainnya berkaitan dengan program, maka silakan ditanyakan pada sesi terakhir. Langsung masuk saja sesi yang pertama, yaitu adalah tausiah singkat dari Ustadzuna Hafidz Mustafa Hafizahullah Ta'ala. Waktu dan tempat kami persilakan kepada beliau. Tafadhol Ustadz. Cukup seperti ini saja atau pakai video? Kalau bisa pakai video, Ustadz. Baik. Ya. Afan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Yang saya hormati segenap pengurus admin halaqah qiraati baca kitab online yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan yang saya hormati semua peserta di program ini. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat dan taufiknya kepada kita semua. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi dan Rasul kita,
imam dan panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti ajaran beliau, menghidupkan sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat. Para ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya sangat senang, sangat mengapresiasi program yang antum selenggarakan ini. Program membaca kitab, belajar latihan membaca kitab. Ini adalah salah satu program yang sangat mendukung sekali terhadap ilmu bahasa Arab yang sudah antum miliki. Dan memang ilmu bahasa Arab itu bukanlah sekedar teori, tapi perlu untuk diasah dengan cara kita berinteraksi langsung dengan bacaan-bacaan yang berbahasa Arab atau pembicaraan-pembicaraan yang berbahasa Arab atau tulisan-tulisan Arab. Sebagaimana kita tahu bahwasannya keterampilan berbahasa Arab itu ada 4. Ada maharatu al-istima', maharatu al-kalam, maharatu al-kitabah, maharatu al-qiraah. Ya, keterampilan mendengar, keterampilan berbicara, keterampilan menulis, dan keterampilan membaca. Yani orang dikatakan sukses di dalam belajar bahasa Arab jika dia memiliki 4 kemahiran tersebut. Dan dari 4 kemahiran tersebut, kemahiran di dalam membaca itu adalah kemahiran yang insya Allah paling banyak diperlukan dan paling banyak dipakai ketika seseorang itu menuntut ilmu. Ya, kemahiran di dalam membaca itu adalah kemahiran yang paling banyak dipakai, diperlukan ketika seseorang itu menuntut ilmu. Dan itu adalah insya Allah tujuan antum semuanya. Ya, antum belajar membaca kitab-kitab Arab ini adalah tujuannya adalah untuk supaya mengantarkan antum semuanya kepada ilmu syar'i. Maka program yang antum selenggarakan ini adalah program yang sangat bagus sekali. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahinya. Dan kalau kita berbicara tentang belajar bahasa Arab dengan ilmu syar'i, mungkin antum akan bertanya, sebagian antum akan bertanya, bukankah kita belajar agama, belajar ilmu syar'i dengan bahasa Indonesia bisa juga? Ya, jawabnya memang bisa. Bisa saja kita belajar belajar agama dengan bahasa Indonesia, dengan buku yang berbahasa Indonesia atau buku-buku Arab yang sudah diterjemahkan, dengan ceramah-ceramah ustadz kita berbahasa Indonesia. Memang tidak diingkari bahwasanya itu juga memberikan manfaat. Akan tetapi tetap beda ya. Orang belajar ilmu agama melalui bahasa Arab dan tidak melalui bahasa Arab itu berbeda. Ya. Jadi orang yang belajar agama melalui ilmu bahasa Arab, melalui wasilah bahasa Arab, insya Allah ilmu yang dia dapatkan itu akan semakin kokoh. Nah, lebih kokoh daripada ilmu yang didapat tanpa proses mempelajari bahasa Arab terlebih dahulu. Jadi antum belajar membaca kitab ini, latihan membaca kitab ini adalah salah satu wasilah menuju, bukan hanya menuju menuntut ilmu, mendapatkan ilmu, mengumpulkan ilmu yang sebanyak-banyaknya, tapi wasilah untuk mendapatkan ilmu sekaligus mengokohkan ilmu itu sendiri. Antum nanti akan bisa rasakan
membaca langsung dari sumbernya, langsung dengan bahasa Quran, dengan bahasa sunnah, dengan bahasa para ulama, itu lebih kokoh, lebih menghunjam di hati daripada berbicara menuntut ilmu melalui terjemahan, melalui terjemahan. Maka bersemangatlah antum ya, bersemangatlah antum di dalam latihan membaca literatur Arab, karena bahasa Arab itu tidak sama dengan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu kalau untuk membaca, latihan baca huruf Latin itu sekedar membunyikan saja itu bisa, ya, walaupun tidak paham, ya, pokoknya ada tulisan, ya, paham tidak paham, antum bisa membunyikan, kan begitu ya. Nah, ada tulisan, misalnya antum tidak tahu buah semangka misalnya, tidak tahu, tidak paham semangka itu apa, antum belum pernah melihat semangka dalam hidup antum misalnya. Tapi di situ ada tulisan SEMANGKA. Antum sudah bisa membunyikan semangka. Padahal antum tidak paham, belum tahu buah apa. Tapi sekedar untuk membunyikan bisa. Ya. Nah, tapi bahasa Arab nggak seperti itu para ikhwah. Ya, yakni kalau antum tidak tahu, yakni apa maknanya, itu tidak bisa membunyikan. Sekedar membunyikan saja tidak bisa. Ya, karena tulisannya kan gundul, tulisannya gundul, yakni ada 5 kata lebih, ya, atau bahkan 10 kata lebih, tulisannya sama, ya, tulisannya sama, jadi bisa dibaca ini, bisa dibaca itu. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia itu sedikit, ya, sebagai contoh mungkin memerah dan memerah, memerah dan memerah. Tulisannya sama. Ya, antum kalau tidak paham, tidak mengetahui konteks kalimatnya, akan salah membunyikan. Ya, wajahnya memerah. Kalau antum nggak paham, antum bisa jadi akan membaca salah. Wajahnya memerah. Nah, dia sedang memerah sapi, ya, memerah sapi. Memerah susu sapi. Ini kalau nggak paham konteksnya, itu akan salah baca. Mungkin dia akan membaca, nah, dia sedang memerah susu sapi. Nah, salah baca, ya kan? Karena tidak paham. Nah, jadi antum akan bisa membunyikan dengan benar dengan paham dulu. Ya, antum akan bisa membunyikan memerah atau memerah, itu tergantung pemahaman. Nah, itu dalam bahasa Indonesia sedikit. Nah, dalam bahasa Indonesia sedikit. Ya mungkin 1-2 saja. Ya. Nah, bahasa Arab itu hampir seperti itu. Semua hampir seperti itu. Jadi harus bisa paham dulu, konsentrasi untuk bisa membunyikan. Sekedar membunyikan saja, kalau tidak konsentrasi, tidak bisa. Ya. Jadi lebih membutuhkan keseriusan. Ya, lebih membutuhkan keseriusan. Berbicara tentang ilmu syar'i para ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, kita sudah tahu semuanya insyaallah keutamaan belajar ilmu syar'i. Di antara keutamaan yang paling penting dari belajar ilmu syar'i adalah dia menjadi wasilah bagi kita untuk menunaikan tugas utama kita sebagai manusia. Ya, kita tahu semuanya tugas kita sebagai manusia apa. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Kecuali untuk beribadah. Nah, jadi kita menuntut ilmu syar'i ini dalam rangka itu. Dalam rangka supaya kita ini bisa menunaikan dengan baik tugas utama tersebut. Nah, jadi Anda sudah bisa bayangkan ya, betapa agungnya ilmu syar'i itu. Jadi ilmu ini adalah ilmu yang akan membantu kita supaya kita bisa menunaikan tugas utama kita. Nah, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
seandainya tidak ada keutamaan menuntut ilmu agama kecuali ini, maka itu sudah cukup. Cukup bagi seseorang untuk mengerahkan segenap waktu, tenaga, daya, dan upayanya untuk belajar agama. Karena dia diciptakan untuk itu. Dia diciptakan untuk beribadah, dan dia tidak bisa beribadah dengan baik dan benar kecuali dengan mempelajari ilmu agama. Kemudian para ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian juga tadi pembawa acara telah menyebutkan salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalan dia menuju surga. Perlu untuk kita ketahui para ikhwah bahwasannya kata ilmu jika disebut di dalam Quran maupun sunnah, maka itu yang dimaksud adalah ilmu agama. Yang dimaksud adalah ilmu agama. Nah, seperti misalnya wa qur rabbi zidni ilma. Katakanlah wahai Muhammad, Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkanlah ilmu untukku. Termasuk hadis yang disebutkan oleh pembawa acara tadi. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Siapa yang menempuh jalan menuju suatu, siapa yang menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu, itu juga ilmu yang dimaksud di situ adalah ilmu agama. Semua pembicaraan yang menyebut tentang keutamaan ilmu dalam Quran maupun dalam As-Sunnah itu bukan ilmu yang lain para ikhwah, ilmu agama. Ya, termasuk yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang berilmu di antara kalian. Nah, orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu di antara kalian beberapa derajat. Itu ilmu apa? Ilmu agama lagi. Apa dalil yang menunjukkan bahwasanya yang dimaksud dengan ilmu itu adalah ilmu agama, bukan ilmu yang lain? Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu tatkala beliau berbicara tentang masalah kurma ya, yang dikawinkan itu. Nah, kurma yang dikawinkan, beliau mengatakan tidak usah dikawinkan, nanti bisa berbuah sendiri. Nah, ternyata setelah diikuti, ya tidak berbuah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih mengetahui tentang urusan dunia kalian. Nah, di sini para ikhwah. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sering berbicara tentang ilmu. Ya, sering memotivasi kita semuanya untuk menuntut ilmu. Tetapi dalam urusan ilmu dunia, beliau sendiri menyatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih paham tentang urusan dunia. Nah, berarti ilmu yang selama ini didengang-dengungkan oleh beliau itu bukan ilmu dunia. Ilmu yang banyak dimotivasikan oleh beliau, ya, ilmu yang banyak yang kita banyak dimotivasi oleh beliau untuk selalu meminta tambahan, selalu meminta selalu menuntutnya, selalu menuntut ilmu itu bukan ilmu dunia, karena beliau menyatakan bahwasanya untuk masalah dunia kalian lebih mengetahui. Berarti ilmu yang selama ini beliau katakan itu bukan ilmu dunia, ya. Karena ilmu dunia beliau menyerahkannya kepada umat, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Jadi kalau begitu jelas sekali keutamaan ilmu agama. Jadi semua ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebut ilmu secara mutlak, ya, tidak ada lanjutannya, tidak ada terusannya, hanya ilmu begitu saja. Nah, maka itu maksudnya adalah ilmu agama, dan itu banyak, ya, dan itu semuanya banyak sekali di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Maka saya memberikan dukungan sepenuhnya terhadap program yang sangat baik ini,
program yang sangat bermanfaat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada antum semuanya untuk bisa mengikhlaskan niat ya di dalam program ini, sehingga nanti antum bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, kemudian bisa menjadi jalan bagi antum semuanya untuk menuju keridhaan Allah dan surganya kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Saya kira saya tidak perlu berpanjang kata ya. Insyaallah cukup sekian yang bisa saya sampaikan ya. Saya kembalikan kepada moderator atau pembawa acara. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ana sampaikan jazakumullah khairan kepada Ustadzuna Hafidz Mustafa hafizahullah taala dari apa yang beliau sampaikan. Semoga dari yang beliau sampaikan tadi dapat motivasi kita untuk lebih semangat lagi belajar untuk ilmu agama ya, hingga akhir hayat tiba. Wanifiddin azanillahu dan kita masuk pada acara yang kedua. Kepada Ustadzuna Ustadz Hafidz, mungkin kalau ingin pamit duluan kami persilakan. Baik, barakallahu fikum, jazakumullah khairan ya ikhwah. Saya mohon undur diri. Nah, silakan dilanjutkan. Barakallahu fikum. Wa fikum barakallah, jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ikhwah, kita masuk pada susunan acara yang kedua, yaitu sambutan dari Ketua Program HKBKO kepada Ustadzuna Ghazi Naufal. Waktu dan tempat kami persilakan. Fadhol. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Pertama-tama kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya, segala karunia-Nya dan hadiahnya kepada kita, sehingga kita bisa bertemu dan berkumpul di media yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, berikan nikmat kepada kita, media internet, media Zoom dan lain sebagainya. Dan ini harus kita syukuri karena Allah Subhanahu wa taala akan meridhoi orang yang bersyukur kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in tashkuru yardahu lakum." Apabila kalian bersyukur, maka Dia Allah Subhanahu wa taala akan meridhoi kalian. Dan kita juga telah diberikan penglihatan, pendengaran, dan hati agar kita bisa mensyukuri segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Para ikhwan fiddin, azanillahu yakum. Perlu kami sampaikan bahwasannya kami mengadakan kegiatan ini tujuannya adalah untuk wasilah perantara bagi kita para pembimbing dan juga bagi ikhwan sekalian yang ingin berusaha untuk meningkatkan kemampuannya di dalam membaca kitab. Karena seperti yang Ustadz Hafidz bilang barusan, membaca adalah salah satu maharoh, keahlian yang paling banyak manfaatnya ketika seseorang belajar bahasa Arab. Dengan kita bisa membaca, maka kita bisa mendalami ilmu-ilmu dari para ulama, bahkan ulama-ulama yang sudah meninggal, yang mereka meninggal membawa atau meninggalkan kitab-kitab, dan itu semua adalah harta yang sangat berharga
harus kita usahakan diri kita untuk bisa mempunyai senjata, bisa mempunyai alat untuk menggali dari peninggalan-peninggalan para ulama. Para ikhwani fiddin, azanillahu yakum. Dan tak lupa kami mengingatkan bahwasannya kita di sini adalah tujuannya untuk memperbanyak latihan, memperbanyak praktek. Setelah kita mengetahui atau mempelajari sedikit atau teori dasar dari ilmu nahwu, ilmu sorof, maka hendaknya kita memperbanyak praktek di dalam membaca kitab. Karena teori tanpa praktek itu tidak akan ada buahnya, tidak akan kita mendapatkan hasilnya, tidak akan merasakan hasilnya. Apabila kita praktek tanpa teori itu akan banyak salahnya, sehingga harus harus diimbangi antara teori dan praktek, sehingga bagi siapa saja yang sudah mempunyai dasar-dasarnya, teori-teori dasar, maka hendaknya untuk semangat mengikuti praktek baca kitab ini. Walaupun masih salah-salah, insya Allah nanti lama-lama kita akan mengetahui sendiri bagaimana bacaan yang benar, bagaimana kita menyimak bacaan teman yang lainnya, dan mengambil pelajaran dari kesalahan teman-teman lainnya, sehingga bisa kita waspadai di setiap kita membaca kitab. Kemudian yang selanjutnya adalah kami mewakili dari para pembimbing mengucapkan mohon maaf apabila nanti di tengah-tengah di dalam waktu sebulan ini ada kesalahan atau kekhilafan di dalam penyampaian materi atau penyampaian atau pengoreksian bacaan. Apabila ikhwan sekalian ada yang ingin diskusi, maka kami persilahkan. Nanti apabila ada yang ingin ditanyakan, apabila ingin ada yang didiskusikan, maka kami persilahkan kepada pembimbing masing-masing. Insya Allah apabila nanti ternyata ada jalan tidak ada jalan keluar atau jalan buntu, kami insya Allah siap membantunya untuk mencarikan solusi dari setiap permasalahan di dalam praktek baca kitab ini. Dan tak lupa kami mohon kritik dan sarannya dari para ikhwan sekalian di dalam kegiatan ini, karena sudah pasti di dalam kegiatan ini banyak kekurangan, banyak yang harus diperbaiki untuk kedepannya menjadi lebih baik lagi. Mudah-mudahan kita semua bisa terus istiqomah dalam mengadakan kegiatan ini, sehingga tujuan dari kegiatan ini yaitu sebagai penghubung antara pembimbing dan ikhwan yang akan belajar itu bisa terus berkesinambungan, bisa terus berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga para pembimbing, menjaga para asatidzah yang bergabung di dalam kegiatan ini selalu senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memudahkan urusan kita dimanapun kita berada, baik urusan pribadi kita maupun urusan dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik, itulah yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan kegiatan kita berjalan dengan lancar. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada Ustaz untuk melanjutkannya. Baik, alhamdulillah. Ana sampaikan jazakumullah khairan kepada Ustadzuna Ghazi Naufal hafizallahu taala. Dan ikhwan sekalian, azanallahu wa yakum. Kita lanjutkan susunan acara yang
ketiga sekaligus yang terakhir insya Allah, yaitu langsung pada sesi tanya jawab. Ya, adapun penjelasan program secara umum itu kan sudah kita sampaikan di awal pendaftaran. Begitu pula secara rincinya sudah kita sampaikan di grup peserta ya. Nah, mungkin di situ ada yang belum paham atau ada yang butuh ditanyakan, silakan ditanyakan di sini. Betul, mungkin yang mau bertanya langsung angkat tangan aja, nggak apa. Tafadhol Muhammad Bambang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakallahu khairan atas untuk panitia yang memberikan kesempatan kepada kami untuk bisa belajar kitab Gundul ini ya. Yang mau saya tanyakan nanti apakah belajarnya nanti juga harus memahami perkatanya atau gimana ini? Atau sistemnya kan kita misalnya sudah kenal isim, terus sudah kenal fiil, cuma tahu nanti gimana? Jazakallahu khair. Baik. Ya, jadi sistemnya itu karena ini kan semuanya ya, pemula ya. Pertama kemarin ada yang bertanya ya, Ustadz untuk masuk program lanjutannya gimana? Nah, kita di sini belum ada dan nggak ada program lanjutannya. Semuanya kita tertulis pemula di situ di formulir pendaftaran ya, sampai pun keterangan kita muqarrar dan pengelompokan halakoh semuanya dianggap pemula. Artinya kita nggak ada program lanjutan dan mungkin semuanya nanti masuk ke pemula, diarahkan ke pemula. Kenapa? Karena kita masih perlu banyak revisi dan lainnya sebagainya, masih butuh banyak perbaikan. Jadi dan yang beda nanti mungkin kitabnya. Yang beda nanti kitabnya. Adapun tadi ditanyakan masalah sistemnya. Sistemnya yang penting peserta baca kitab semampunya. Ya, semampunya sebisanya dari teori yang dimiliki. Ya, artinya adapun nanti sistem perkatanya, ya apakah harus menerjemahkan. Kita sudah sampaikan sebagaimana kita sampaikan di grup. Jadi peserta hanya fokus membaca kitab sesuai teori nahwu dan shorof. Adapun menerjemahkan itu sesuai kebijakan ustadz pembina masing-masing. Kalau misalkan nanti ada peserta yang sanggup menerjemahkan, maka bisa langsung menerjemahkan. Ya, kalau belum bisa dilihat masih bacanya masih belum lancar, maka fokus membaca dulu. Ya, fokus membaca, tidak harus menerjemahkan. Ya. Dan intinya itu tadi, karena kita fokus mengejar target. Ya, selain fokus mengejar target, gimana caranya peserta itu bisa baca kitab sesuai dengan kaidah nahwu dan sorofnya, bukan karena terjemahannya. Jadi fokus ke kaidah nahwu dan sorofnya. Kalaupun harus menerjemahkan itu pun bukan perkata, hanya dibutuhkan di saat butuh bantuan gitu aja. Ya. Baik, cukup jawabannya atau mungkin ada yang lain? Sudah cukup. Jazakallahu khair. Ya. Mungkin ada yang lain yang bertanya. Tadi ada pertanyaan via chat. Assalamualaikum, izin bertanya Ustaz. Jika saya milih Ustadz yang jadwal mengajarnya 5 hari dalam seminggu, apakah saya dapat mengikuti setiap hari? Nah, ini perlu kita jelaskan juga ya. Jadi jadwal yang sudah tercantum di situ itu sudah sesuai pendataan yang kita ajukan ke Ustadz pembina masing-masing. Jadi mereka Ustadz Asatidah hafizahumullah ya, itu kita data kapan saja mereka sanggup mengajar. Ya, dari segi harinya kapan saja, waktunya kapan saja, ya. Kapan saja mereka bisa menyimak baca kitab, membantu menyimak baca kitab peserta. Nah, oleh karenanya yang kita cantumkan di situ itu sudah sesuai kesanggupan ya ustadz pembina masing-masing. Dan jumlah pesertanya pun juga sesuai yang diminta oleh ustadz pembina masing-masing. Jadi kalau ustadz pembinanya cuma minta ya 8, ya maka kita kasih nggak lebih dari itu. Ya, kalaupun lebih ya Afan yang anak di sini kalau ada ustadz pembina juga, ya kalau misalkan ada yang lebih sesuai dari permintaan antum, anak sampaikan Afan karena sistem pendaftaran kita masih manual. Artinya kadang ketika kalau yang mendaftar itu bareng, itu nggak bisa kita hapus, tiba-tiba kita hapus itu nggak bisa. Ya, kita belum punya aplikasi sistem otomatisnya. Kalau misalkan kuotanya udah penuh, harus mati otomatis, nggak bisa dipencet otomatis itu kita belum punya.
Jadi Ana itu harus mantau setiap waktu. Karena kalau misalkan nanti yang mendaftar sudah full sesuai permintaan, sesuai kesanggupan, Ana harus hapus datanya. Ana sembunyikan agar tidak bisa dipencet lagi. Jadi Afan kepada Ustadz Asatidz Pembina, kalau misalkan kapasitas jumlah pesertanya melebihi dari yang diminta, yang disanggupi, ya karena kita masih sistem manual. Nah, adapun peserta jadi kalau misalkan ya memilih Ustadz Pembina sesuai dengan jadwalnya, yaitu kalau misalkan Ustadz Pembinanya bisa 5 hari dengan waktu tertentu, silakan. Itu memang diadakan seperti itu, emang harus diikuti semuanya. Insya Allah nanti ada absensi, ya akan ada absensi yang selalu mengontrol keaktifan peserta. Ya, kalau misalkan Ustadz Pembina cuma sanggup 1 hari, ya peserta bisa milih. Makanya saat pendaftaran kita berikan sudah kita cantumkan data jadwal pembina sesuai dengan hari dan waktu yang disanggupi. Jadi peserta bisa milih mau milih pembina yang mana sesuai kesanggupan dia, bisa ngatur jadwalnya masing-masing. Nah, makanya Afan kalau misalkan nanti ada yang minta merubah jadwal, kita nggak bisa kecuali kalau sudah daftar ulang bulan depannya lagi. Karena kita harus data ulang. Kita harus rombak datanya kalau harus pindah halaqah. Karena kita pakai sistem manual masihan semuanya. Jadi Afan, ya kalau misalkan ada yang minta, Afan Ustadz, Ana nggak bisa di jadwal ini. Ya itu kita sudah dicantumkan di awal. Pas pendaftaran sudah kita cantumkan, maka peserta harus benar-benar jeli dan teliti dalam melihat jadwal. Karena kalau sudah masuk pendaftaran, itu sudah nggak bisa dirubah lagi, kecuali kalau ada pendaftaran ulang di bulan yang berikutnya. Karena kita harus menata data ulang lagi. Baik, barakallahu fikum. Ada yang lain ingin bertanya, tafadhol. Tafadhol, akhi Sabini. Assalamualaikum Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol. Itu nanti informasi tentang linknya di grup yang selama ini ada, atau dari mana kami dapat informasi link? Kan misalnya saya itu Ustadz yang siang itu kan jam 1 sampai jam 2 itu ada 5 hari itu kan. Nah, saya nanti ada grup tersendiri untuk masing-masing, atau nanti linknya tersebar di grup yang selama ini kita ada itu. Baik. Cukup, ada yang lain pertanyaan? Nah, jadi kalau link ya nanti sebagaimana ini sudah kita sampaikan di grup ya. Jadi peserta dan pembina untuk saat ini tidak membuat grup masing-masing atau masing-masing karena nanti grupnya jadi banyak. Ya, kita di admin kebanyakan grup, di sisi lain juga untuk peserta ada yang Ustadz Pembina yang halaqahnya pesertanya cuma 2. Jadi nanti biar lebih simpel ya. Makanya linknya di-share via Jabri. Ya. Untuk link nanti KBM-nya ya. Pertama kita akan kasih reminder harian sesuai dengan jadwalnya masing-masing dari admin. Kemudian juga baik ke peserta atau pembina ada remindernya. Kemudian juga link KBM-nya ya. Itu akan di-share via Jabri oleh Ustadz Pembina masing-masing. Dan ini kita sudah sampaikan ke Ustadz Pembina. Nah, jadi adapun grup peserta yang kita buat forum itu untuk umum, itu untuk sesuai dengan SOP-nya ya, sesuai dengan tata tertibnya yang sudah kita share di situ. Untuk setiap hari Sabtu dan Kamis itu untuk silakan diskusi di situ berkaitan dengan baca kitab ya. Adapun hari Jumat silakan ya bertanya yang di luar berkaitan dengan baca kitab. Artinya berkaitan dengan materi, selain yang berkaitan dengan materi, tapi masih berkaitan dengan baca kitabnya juga. Ya, mungkin ada yang mau baca kitab yang lain, artinya ingin ditanyakan di situ, silakan. Itu khusus hari Jumat ya, bebas. Ada pertanyaan lain? Berarti kami tunggu dari pembinanya aja Ustaz ya. Jadi kita kan sudah share ke grup agar masing-masing peserta konfirmasi ke pembinanya dulu. Jadi peserta dulu yang konfirmasi ke pembinanya untuk Afan Ustadz kelanjutan programnya gimana. Jadi silakan antum konfirmasikan biar ada komunikasi dulu. Nah, nanti kalau sudah masuk jadwalnya KBM sesuai dengan kalau sudah masuk KBM ya. Kita mulai KBM bulan Agustus ini insya Allah tanggal 1 ya. Jadi bukan besok, berarti hari tanggal Selasa. Selasa.
Hari Sabtu itu dimulai tanggal 1 apa? Tanggal 1 Agustus ya besok lusa itu baru dianggap aktif mulai KBM bulan ini. Ya bulan Agustus maksudnya. Ya, sesuai dengan jadwalnya masing-masing. Ya, artinya kalau tanggal 1 itu ada yang terjadwal langsung dimulai, kalau belum terjadwal berarti mulai besoknya lagi. Nah, linknya akan di-share via Jabri oleh Ustadz pembina masing-masing. Ya. Jadi untuk pertama, peserta dulu yang konfirmasi ke Ustadz pembina. Adapun berikutnya, ya, kalau peserta uzur silakan langsung konfirmasi ke Ustadz pembinanya. Kalau adapun ke admin itu nanti akan ada link absen, cukup link absensi aja ke admin. Adapun kalau pengen konfirmasi izin itu langsung ke pembinanya. Jadi nggak perlu ke admin. Ke admin hanya ngisi absensinya nanti, baik hadir ataupun tidak hadir ataupun sudah izin tetap ngisi absensinya. Ya, di situ ada pilihannya. Oke, syukur Ustaz. Cukup Ustaz. Ya. Makasih Ustaz. Ada pertanyaan lain? Oh ya, tadi ada yang bertanya juga, Afan Ustaz, apakah di sini ada setelah selesai program nanti ada sertifikat? Ana sampaikan di sini ya, karena program ini ya masih program yang penting berjalan, artinya bagaimana Ustadz pembina itu sanggup memanfaatkan waktu yang ada seadanya dan peserta juga tetap bisa praktek baca kitab, mengamalkan ilmu, teori, nahwu dan shorof yang selama ini dimiliki. Ya, jadi sistem yang penting berjalan aja. Ya, sertifikat kita belum bisa maksimal. Ya, artinya kita belum sanggup untuk mengurusi sertifikat seperti itu. Jadi tidak ada sertifikat, kita sampaikan di awal. Ya, sebagaimana ini juga kan semuanya masih sistem manual. Ya, sistem manual semuanya. Jadi afwan. Ya, yang karena kita di sini lebih fokus gimana peserta memanfaatkan, pembina dan peserta tetap memanfaatkan waktu yang ada. Ya bukan berarti terus kita nggak bisa, ada keterbatasan terus kita berhentikan, enggak. Kita tetap berusaha gimana tetap program ini berjalan. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Ada yang bertanya lagi? Mungkin Ustadz pembina yang hadir ingin bertanya juga, silakan disampaikan di sini biar nanti sekalian enak juga semuanya jadi tahu. Ini kan kalau misalkan direkam bisa kalau ada yang bertanya ulang bisa di-share. Tafadhol. Yang udah mengangkat tangan langsung aja bertanya. Sebelumnya Ana mohon maaf ya jika ini mungkin sudah tertera di aturan atau tata tertib yang sudah di-share di grup, namun Ana mungkin terluput. Pertanyaannya di akhir pembelajaran kan ini per bulan ya, Nah, di akhir bulan itu apakah nanti ada report atau misalkan catatan bagi kita perkembangannya sampai mana, kemudian apa saja hal-hal yang menjadi catatan buat kita gitu setelah kita mengikuti selama sebulan itu. Selain catatan mungkin yang setiap pembelajaran kita diberitahu ya, Ustaz. Jazakallahu khairan, Ustaz. Oh, baik. Insyaallah barakallahu fiik. Kalau terkait perkembangan ya, karena interaksi KBM-nya peserta itu kan langsung ke Ustadz pembinanya masing-masing. Jadi yang lebih tahu mungkin Ustadz pembinanya. Nah, silakan nanti peserta bisa nanya langsung ke Ustadz pembinanya. Ya. Program ini berakhir insya Allah di setiap tanggal 29 itu dianggap nonaktif, artinya penutupan ya setiap akhir bulan. Dan adapun bulan berikutnya nanti ada daftar ulang ya. Nah mungkin sebelum tanggal itu ya anggap aja pertemuan terakhir ya sebelum tanggal 29 ya, kalau misalkan pertemuan terakhirnya hari Rabu sebelum tanggal 27 misalkan ya, ditutupnya tanggal 29. Ada yang terjadwal tanggal 27 udah selesai, itu pertemuan terakhir ya. Silakan itu nanti untuk evaluasi perkembangan ya. Jadi adapun dari admin ya kita karena keterbatasan fasilitas yang kita miliki ya, kita nggak bisa, minimalnya kalau kita hanya bisa ngontrol dari segi absensi aja. Ya, absensi itu pun hanya sebagai dokumentasi karena kita nggak bisa untuk kayak sistem totalnya akumulasi itu kita masih belum bisa. Jadi masih sistem manual semuanya. Kita hanya mungkin lebih fokus ke peserta yang sering goib dan lain sebagainya, nanti kita nggak ingatkan ya, tapi hanya sebagai database saja. Dan untuk sebagai database untuk perkembangan berikutnya kalau peserta daftar lagi. Kita lihat dari evaluasi perkembangannya itu dari kegoibannya. Kita nggak sampaikan ke peserta. Yang penting peserta
ada kesadaran lah bagaimana dia benar-benar lebih serius lagi dalam belajar, apalagi ini berkaitan dengan ilmu agama. Itu aja. Kalau perkembangan dia dalam baca kitab, Jazakallah silakan khair. langsung ditanyakan ke ustadz pembinanya. Gitu, akhi. Tafadhol, langsung bertanya yang bertanya. Cek, bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz. Afan, alhamdulillah, amma ba'du. Mungkin sedikit tambahan sudah ya bagi para peserta. Kan nanti para pembina itu men-share linknya tiap pertemuan menggunakan broadcast atau pesan siaran via WA. Nah, itu salah satu syaratnya adalah pengirim dan penerima broadcast itu sudah saling save kontaknya. Nah, soalnya kami temui di beberapa kejadian di awal-awal, mungkin ada ikhwah yang belum tahu ya. Ketika kami share via broadcast itu hanya centang satu. Jadi mereka ketinggalan infonya. Nah, awal-awalnya itu kami juga sebagai pembina mungkin kurang notice ya, karena mungkin baru pertama kali pakai pesan siaran. Nah, kemudian setelah berjalan, kami ingatkan untuk di-save nomornya. Setelah itu, alhamdulillah, pesannya udah bisa langsung terkirim. Jadi mungkin itu Ustaz ya. Takutnya mungkin ada pembina atau peserta juga yang belum tahu dan nanti bingung jadinya. Iya. Iya, Ana baru tahu ini juga nih. Kayaknya emang di situ ada arahan dari WhatsApp-nya ya. Pesan siaran itu hanya terkirim kepada yang saling save kontak. Ana baru perhatian. Kalau pakai yang WA biasa yang di HP Android atau iOS itu harus saling save kontak. Tapi kalau mau yang pakai broadcast via web yang biasanya di PC, nah itu nggak harus saling save. Ya. Jazakumullah khairan Ustaz. Iya. Ya, wafikum barakallahu Ustaz. Syukran. Waalaikumsalam. Afan. Ya, jadi seperti itu. Jadi harus Ana harapkan ya kepada para peserta benar-benar perhatian dengan program ini. Ya, karena nanti akan menjadi jejak digital ya. Artinya absensi diisi atau enggak nanti kita akan evaluasi ya untuk program-program berikutnya. Baik, ada yang lain? Tapi di sini kita cantumkan juga di grup itu kan ada kitab mukoror ya. Kitab mukorornya untuk bulan ini ada 2, sebelumnya cuma 1. Nah, ada 2, di situ ada tulisannya tingkat pemula. Tingkat pemula itu hanya istilah ya. Artinya di sini nggak ada tingkat lanjutan, nggak ada tingkat pemula juga. Artinya semuanya dianggap pemula. Ya, dan yang membedakan hanya segi kitab aja. Kitabnya nanti akan terus berlanjut insya Allah kalau Allah Subhanahu Wa Taala berikan kesempatan dan peluang dan berikan kemudahan. Nah, jadi kitab di situ sesuai dengan jadwal yang sudah kita cantumkan ya di tabel Ustadz pembina masing-masing dan mengelompokkan halakohnya. Ya, kalau yang di situ terjadwal pakai kitab Matan Khulasah fil Aqidah, maka pakai kitab itu. Adapun yang ada Ustadz pembina yang sudah selesai ya, laporan yang sudah selesai dari kitab Matan Khulasah fil Aqidah, maka lanjut ke kitab Ad-Durus Al-Muhimmah li'ammatil Ummah. Ya, langsung baca kitab itu. Dan adapun peserta ya, baik peserta baru ataupun lama, maka mengikuti materi yang kitab sampaikan, yang Ustadz sampaikan. Jadi artinya kitabnya itu berlanjut sistemnya. Ya, adapun kalau yang ketinggalan peserta baru mungkin udah ketinggalan materi yang sebelumnya, ya mungkin sementara bisa dibaca semampunya dulu. Nah, nanti bisa ditanyakan ke Ustadz pembinanya kalau bisa di grup ya, atau mungkin tes via voice note juga dipersilakan kalau Ustadz pembinanya sanggup. Kita persilakan lebih bebas. Ada pertanyaan lain? Kalau nggak ada, kita tutup. Oh, ini ada dari chat. Nona baca dari chat dulu. Bismillah, apabila sudah habis bulan Agustus, jika kita belum selesai, apakah bisa lanjut di bulan selanjutnya? Kemudian apabila ingin ikut kitab qiraah, kitab lain, apakah boleh mendaftar lagi? Nah, jadi insya Allah kalau Allah Subhanahu Wa Taala berikan kesempatan dan kemudahan, kita akan buka ya sebagai daftar baru dan daftar ulang untuk peserta lama itu setiap bulan, dan dibukanya insya Allah sebagai ada kalender pendidikan kita itu insya Allah akan dibuka setiap tanggal 26 ya, 26 setiap akhir bulan Masehi akan kita buka daftar baru dan daftar ulang untuk program baca kitab ini. Jadi baik nanti kalau peserta yang ikut bulan Agustus ini, baik di akhir bulan saat penutupan itu selesai atau enggak selesai, silakan segera daftar ulang untuk bulan berikutnya. Ya. Adapun kitab lain ya, nanti ada pilihannya. Jadi di pas pendaftaran itu akan ada kita cantumkan tabel ya.
nama ustadz, nama mukorornya, pencapaian halamannya itu kita cantumkan. Maka peserta bisa milih bebas. Dan afwan kalau sudah dipilih dan sudah masuk pendaftaran dan sudah kita tata datanya, nggak bisa dirubah lagi sampai pendaftaran bulan berikutnya. Bebas. Oh ya, Ana perlu sampaikan juga ke para peserta ya. Selain ini kan HKBKO intensif, ya ini program intensif artinya setiap bulan. Artinya intensif ini artinya bukan ada privat khusus enggak, tetapi jadwalnya saja yang lebih tertata rapi ya, sesuai dengan kesanggupan masing-masing ustadz pembina. Ya, bukan berarti di sini setiap hari ada enggak. Nah, ini program intensif, ada jadwalnya. Dan kita akan ada program kita juga punya ya, sebagaimana sudah berjalan bulan-bulan sebelumnya, itu kita ada program baca kitab reguler. Nah, peserta yang baru itu masih baru masuk ke program ke grup peserta intensif ya. Nanti insya Allah setelah ini kita akan masukkan ke grup media alumni HKBKO. Di situ ya untuk info-info yang lebih umum ya, bukan yang berkaitan dengan lebih khusus yang ikut program di intensif ya. Adapun kalau pengen bahas masalah kitab yang berkaitan dengan materi yang ikut program intensif, silakan di grup yang intensif ya, yang logonya warna biru. Adapun yang program secara umum ya, kita ada program reguler ya, atau info-info yang lebih umum itu ada di grup sendiri HKBKO alumni. Insya Allah setelah ini peserta yang baru akan kita masukkan ke grup tersebut. Kemudian di sini pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembimbing saya Ustadz Muhammad Fadilah Thohir. Waktu luang 5 kali 1 pekan ya, 5 hari selama seminggu. Apakah itu berarti 5 kali pertemuan per minggu? Iya. Jadi yang tercantum di situ, yang antum pilih di situ wajib hadir di setiap pertemuannya. Kalau misalkan nggak bisa hadir, silahkan langsung izin konfirmasi izin ke Ustadz pembinanya masing-masing. Ya. Adapun ke admin, cukup nanti mengisi absensi yang kita share linknya. Barakallahu fikum afan Ustadz, kalau boleh usul bagi pembina yang memiliki banyak peserta, sebaiknya dibuatkan grup info link belajar, karena terkadang pembina lupa ngirim linknya ke pesertanya. Akhirnya kita peserta tidak ikut pelajaran pada saat itu. Barakallahu fikum ikhwan. Itu kita serahkan ke Ustadz pembina masing-masing ya. Kalau misalkan antum silakan usulkan ke Ustadz pembina antum, kalau Ustadz pembina antum sanggup membuat grup sendiri, Anda persilakan. Ya. Namun tetap kita sarankan itu tidak membuat grup. Dengan alasan apa? Linknya dikirim via Jabri, peserta lebih perhatian insya Allah. Adapun terkendala masalah kadang pembina lupa ngirim, silakan peserta langsung chat ke pembinanya masing-masing. Kalau misalkan pesertanya ada 5, itu langsung mengingatkan pembina, itu kan pembina lebih perhatian. Begitu pula sebaliknya. Kalau link itu di-share via Jabri, itu biasanya peserta lebih perhatian. Yang sudah pengalaman selama ini, ya yang kita alami, ya kadang peserta kurang perhatian dengan chat yang ada di grup. Tapi kalau di Jabri itu, Masya Allah, langsung perhatian. Jadi itu yang kita inginkan. Ya, tapi kalau kedepannya nanti peserta bisa lebih perhatian lagi, insya Allah kita buatkan grupnya. Ini sistemnya yang penting berjalan dulu ya. Memanfaatkan waktu. Afan Ustadz, bismillah Afan Ustadz, apa ada rekaman video Zoom-nya ketika belajar nanti untuk kami murojaah? Kalau untuk program intensif karena halakannya banyak, jadi tidak ada rekaman ulang. Ya. Kecuali kalau Ustadz pembina antum sanggup merekam ulang, ana serahkan ke Ustadz pembinanya. Adapun admin, Afan nggak bisa karena saking banyaknya halakoh ya, yang ada, jadi nggak mungkin kita rekam satu-satu juga nggak mungkin. Ya. Adapun Ustadz pembina kalau sanggup kita serahkan, tapi antum bisa diskusikan dengan beliau. Kalau ada rekaman itu yang program reguler ya. Kita program reguler itu kita ada waktu bebas di situ di grup yang satunya. Apa tuh ada yang ingin bertanya? Tadi Muhammad Taufik mau bertanya, angkat tangan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, ini kan ada 2 kitab itu. Dalam 1 bulan ini targetnya 2 kitab ini selesai atau bagaimana? Kan sementara jadwal peserta beda ya, ada yang 5 kali, 4 kali, 3 kali. Jadi yang 3 kali pun itu harus menyelesaikan 2 kitab itu atau gimana?
targetnya gitu. Terima Nah, kasih. ya apa? Sebagaimana kita sampaikan tadi ya, dua kitab itu sesuai dengan pencapaian masing-masing semampunya. Kalau dari sisi pembina, Ustadz pembina, itu Ustadz pembina kita minta ya membaca artinya sesuai dengan pencapaian. Kalau misalkan Ustadz pembinanya itu sudah membina dari bulan yang lalu, maka bulan yang baru ini dia bukan mengulang dari awal, tetapi langsung lanjut sesuai dengan pencapaian yang bulan kemarin. Nah, itu dari sisi Ustadz pembina. Dari sisi peserta itu langsung mengikuti materi sesuai dengan halaman yang dicapai oleh Ustadz pembina masing-masing. Kenapa begitu? Ya, karena kita fokus ke praktek baca kitabnya, bukan memahami isi kitab. Ya, kalau masih isi kitab, nanti insya Allah kedepannya kita buat program seperti itu. Tapi ini semua ya kita fokus gimana lebih sering peserta itu baca kitab dulu. Ya. Kalau nanti targetnya ada ditanyakan target, itu nggak ada target tertentu sesuai dengan sangkaan masing-masing. Artinya kita lebih fokus mana caranya selesai ini baca kitab, mau baca kitab itu aja yang kita pengen. Dan pembina saya sanggup bina pelan-pelan juga nggak masalah. Yang penting peserta tetap bersabar, pembina sabar, memaksimalkan waktu yang ada. Ya. Jadi nggak ada target yang kita tekan itu nggak ada. Yang penting baca kitab. Cukup jelasannya. Iya, syukur. Ya. Jadi bagi kita nggak harus selesai ya. Jadi harus menyelesaikan yang satu dulu. Itu dari sisi pembina ya. Kalau peserta mengikuti materi yang dicapai oleh ustadz pembina masing-masing. Kan dari gambaran dari awal sudah kita jelaskan tentang itu kan. Kita konfornya secara pencapaian yang akan dimulai nanti di bulan baru-barunya diikuti. Itu kan sudah kita cantumkan di awal pendaftaran nantinya. Apa kalau ada yang lain? Silakan dan langsung bertanya. Kalau nggak ada kita tutup ya. Ustadz pembina yang bertanya ya tanya mencari kontaknya gimana, itu sudah kita share sebelumnya di grup pembina ya. Adapun peserta yang masing-masing bingung halaman dan jadwalnya anak berapa ya, jadi linknya sudah kita share itu kali intensif ya. Ada tulisannya di situ data peserta. Mungkin di sini anak bagi namanya anak bagi layar ya. Biar kelihatan. Kelihatan layarnya. Sudah kelihatan belum? Sudah ya. Jadi ini ada Ustadz yang nama tanya. Kontak pesertanya ada di mana? Gitu. Ini masuk ke grup pembina ya. Ustadz pembina untuk cari kontak pesertanya bisa masuk ke grup pembina ini. Terus kemarin sudah kita share link mana ya kemarin? Nah, ini data peserta ini ya. Antum pencet linknya ini. Nah, di sini langsung tercantum. Nah, di sini kan ada satu file ya. Ada satu file ini. Antum klik. Nah, di sini sudah tercantum kontak ya, kontaknya peserta. Ya, ini nama ustadz pembinanya di sini. Nama peserta NIK-nya ada di sini. Terus nomornya ada di sini. Nah, terus waktu-waktunya sudah tercantum di sini semua ya.
Jadi kalau antum ingin nge-save, ya nge-save kontaknya, contohnya Ustaz Hasan di sini. Ustaz Hasan bisa langsung blok nama peserta dan nomor kontaknya, terus disalin. Nah, setelah disalin, masukkan ke nomor WhatsApp antum ya. Jadi dipaste di nomor WhatsApp ini. Nah, antum bisa langsung klik satu-satu gini. Terus save kontaknya. Nah, save kontaknya. Kalau yang mau langsung instan, langsung save kontaknya bisa Gabriana ya. Jadi nanti langsung sudah ada namanya masing-masing, tinggal ditambahkan ke kontak. Adapun peserta, untuk melihat kelompok halakohnya, itu cek di grup juga, sudah kita share sebelumnya. Di ini. Nah, data pembina. Data pembina ini ada link. Kalau ini akhwat ya, yang ikhwan. Ini ikhwan. Nah, ini data pembina ini. Data pembina ini, link ini ada 2 file. Untuk download kitab ada di atasnya ya. Ini download kitab ada di atasnya ini. Antum klik link di sini, ada download kitab PDF-nya. Tapi Hasan, Ana tetap sarankan untuk beli cetakan aslinya. Layarnya masih kelihatan ya? Ya, tes. Masih. Baik. Jadi peserta di link ini tadi, di link data pembina, ya. Ini ada 2 file. File yang di atas, ini jadwal Ustadz pembina secara umum. Antum bisa lihat di situ. Nah, ini kan di awal pendaftaran sudah kita cantumkan seperti ini. Jadi contohnya Ustadz Denny Juzaili. Ustadz Denny Juzaili ada 5 kali pertemuan di hari Ahad, Senin, Rabu, Kamis, Sabtu. Dan kitab mukorornya sudah kita cantumkan masih dengan kitab mukoror Matan Khulasah fil Aqidah. Insya Allah nanti ya tatkala masuk hari sesuai dengan harinya jadwal masing-masing ya, pertama kali besok lusa itu langsung masuk halaman, insya Allah halaman berapa ini? 47 ya. Halaman 47. Jadi seperti itu. Nah, jadwalnya sudah tercantum sini, 5 kali pertemuan peserta wajib hadir. Ya, peserta wajib hadir di 5 kali pertemuan itu. Bukan milih salah satu, enggak. Kecuali yang akhwat. Kecuali yang akhwat ya. Karena yang akhwat itu ada banyak pesertanya dan ustadzah pembinanya cuma 1. Jadi ustadzah pembinanya harus hadir dalam waktu 6 hari. Adapun peserta bisa milih minimal 3 kali. Ya, minimal 3 kali dalam 1 pekan. Jadi harus bagi waktu. Nah, ini untuk melihat data halakohnya di file yang satunya. Nah, file yang ini, kawan. File yang ini sudah tercantum nama antum di sini. Tercantum nama antum. Di sini misalkan ada ya kodenya ini kode NIP 206. Ini maksudnya ikhwan kalau akhwat ya. Jadi ikhwan Abdullah Matin ya. Pembinanya Ustadz Abu Khuzaimah Hanif Azhar. Ya, waktunya 1 kali pertemuan dalam 1 pekan setiap hari Ahad pukul 4 sampai 4.30 sore hari. Antum cek di sini. Silahkan. Waktunya sudah kita cantumkan semuanya. Baik, ada yang tanyakan lagi? Maaf, ini di grup apa ya? Gimana? Adanya di grup apa ya? Ini tadi ya? Antum sudah masuk grup peserta belum? Iya, HKBO peserta Ikhwan ada ya? Naam, HKBKO peserta Ikhwan sudah masuk kan? Antum layarnya kelihatan ini. Ini anak blog. Ya kan anak blog ini. Nah, ini layarnya. Ada tulisannya data pembina halakoh. Di situ kan ada link di situ. Antum klik linknya. Udah jelas? Baik. Ini kelihatan nggak di layar? Kelihatan. Nah, ini kan ada link warna biru ini, ada link. Ya kan? Ada linknya. Dan nanti yang muncul ini. Nah, yang muncul ini. File ini. Jadi yang ini itu data apa tadi? Jadwal secara umum, yang ini data pembagian halakohnya. Jelas?
Jadi Baik, jelas. antum bisa scroll di grup peserta itu ya. Atau ini anak cantumkan di grup aja, di deskripsi grup. Antum bisa cek nanti ke deskripsi grup, antum bisa langsung klik. Nah, anak cantumkan di deskripsi grup di sini. Tafatul antum cek nanti di deskripsi grup, antum klik linknya. Barakallahu fikum. Cukup penjelasannya? Ada tanyakan lagi? Ada pertanyaan lagi, Wan? Baik, kalau nggak ada kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.